Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Airin dan kali ini saya mau mengajak kalian berpetualang menembus lapisan bumi. Kita akan mencari tahu bagaimana analisis seismik membantu para ahli geologi menemukan jebakan minyak bumi. Bayangkan kita berdiri di atas tanah yang terlihat biasa saja, di bawah kaki kita, ratusan meter ke dalam tersimpan lapisan batuan yang mungkin menyimpan minyak dan gas seperti harta karun. Kita tidak bisa menggali sembarangan karena resikonya besar dan biayanya sangat mahal. Nah, disinilah teknologi seismik bekerja. Seismik itu ibarat mata rongseng raksasa untuk melihat isi bumi. Kita itu seperti detektif, kita tidak bisa melihat langsung minyak di bawah tanah, tapi kita punya alat pemindai bernama seismik. Dengan seismik ini kita dapat memetakan struktur lapisan batuan dan menebak di mana minyak dan gas mungkin terperangkap. Oleh karena itu, dengarkan penjelasan saya. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam pengertian analisis seismik. Sekarang, apa sih sebenarnya analisis seismik itu? Menurut ahli geofisika terkenal Oz Yilmaz dalam bukunya Seismic Data Analysis 2001, analisis seismik adalah metode mempelajari struktur bawah permukaan dengan memanfaatkan gelombang elastik. Kita mengirimkan gelombang ke dalam bumi, lalu gelombang itu akan dipantulkan kembali setiap kali bertemu lapisan batuan dengan sifat yang berbeda. Pantulan inilah yang kita rekam. Kemudian kita olah menjadi peta atau gambar bawah tanah. Cara kerjanya itu mirip seperti kita berteriak di lembah dan mendengar degema. Hanya saja skala dan alatnya jauh lebih canggih. Oke, sekarang kita masuk di pentingnya seismik untuk minyak bumi. Minyak dan gas bumi tidak terkumpul dalam kantong besar seperti danau. Hidrokarbon sebenarnya terperangkap di pori-pori batuan reservoir. Misalnya batu pasir atau batu gamping yang berpori. Agar minyak tetap berada di sana, harus ada lapisan kedap seperti serpi atau lempung yang kita sebut shell. Tempat minyak terperangkap inilah yang disebut jebakan minyak bumi. Tanpa data seismik, kita seperti menebak-nebak lokasi jebakan itu. Survei seismik memberi 3 keuntungan besar. Yang pertama itu mengurangi risiko pengeboran. Yang kedua, memahami bentuk geologi seperti lipatan dan patahan, serta menghitung cadangan minyak dengan lebih akurat. Hal ini ditegaskan dalam laporan Enverus pada tahun 2023 dan Mage Researches pada tahun 2022. Oke teman-teman, tahap pertama itu yaitu akuisisi data. Perjalanan dimulai dari lapangan. Tim geofisika membawa sumber gelombang di darat menggunakan truk vibroseis yang menggetarkan tanah. Sedangkan di laut memakai air gun yang menembakkan gelembung udara ke dasar laut. Gelombang merambat ke bawah dan akan dipantulkan saat bertemu lapisan batuan dengan densitas berbeda. Pantulan ini ditangkap oleh geopon di darat atau hidropon di laut. Hasilnya adalah data seismik 2 dimensi, 2D atau 3 dimensi 3D yang memberi gambaran awal kondisi bawah permukaan. Ini menurut Energy Field Invest pada tahun 2024. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tahap kedua. Pemrosesan data-data mentah yang diperoleh penuh gangguan ibarat puzzle yang masih berantakan. Para ahli geofisika membersihkan noise, memperbaiki kecepatan rambat gelombang, lalu mengubah waktu tempuh gelombang menjadi peta kedalaman. Nah, proses penting yang disebut migrasi juga dilakukan agar posisi pantulan benar-benar tepat. Tahapan ini memastikan peta akhir yang dihasilkan mendekati kondisi asli di bawah permukaan. Ini menurut Yilmaz 2001. Oke teman-teman, selanjutnya tahap ketiga yaitu interpretasi. Setelah data rapi, tibalah saat paling menegangkan yaitu interpretasi. Para ahli membaca penampang seismik seperti membaca peta harta karun. Mereka mencari pola lipatan atau fault, patahan atau fault, dan lapisan penutup, seal. Dari pola-pola ini, geofisika dapat menilai apakah ada jebakan struktural seperti antiklin, kubah garam, atau jebakan patahan yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya minyak dan bumi. Oke teman-teman, selanjutnya tahap keempat itu identifikasi jebakan. Jebakan sendiri terbagi 2 jenis besar. Yang pertama, jebakan struktural, yaitu jebakan yang terbentuk karena bentuk geologi seperti antiklin yang melengkung ke atas atau patahan yang menutup jalur migrasi hidrokarbon. Kedua, jebakan stratigrafi yang terjadi karena perubahan fasies atau jenis batuan. Misalnya, lapisan pasir berpori yang kemudian tertutup sel akibat perubahan lingkungan pengendapan. Seismik 3D sangat membantu untuk memetakan kedua jenis jebakan ini dengan rinci. Teman-teman, selanjutnya analisis lanjutan.
Teknologi modern menambahkan ketajaman analisis. Metode seperti AOVO, amplitude versus phase, digunakan untuk membedakan fluida apakah air, minyak, atau gas. Lalu ada seismic inversion yang mengubah data amplitudo menjadi data fisik batuan seperti impedansi dan porositas. Atribut seismik seperti coherence dan curvature juga dipakai untuk mendeteksi patahan halus yang mungkin tidak terlihat secara konvensional. AAPG Explorer 2023. Semua teknik ini membuat interpretasi jebakan semakin akurat. Baik teman-teman, selanjutnya supaya lebih jelasnya lagi saya akan membahas tentang contoh kasus. Jadi bayangkan kita meneliti sebuah cekungan dari data seismik 3D, terlihat lapisan batu pasir tebal di bawah lapisan sel dengan bentuk anticline. Analisis AVO yang sudah saya jelaskan menunjukkan pantulan kuat yang menjadi indikasi adanya cairan hidrokarbon. Ketika dibandingkan dengan data sumber uji, ternyata batu pasir tersebut memiliki porositas tinggi dan saturasi hidrokarbon yang baik. Inilah contoh klasik jebakan minyak yang kemudian dibor dan benar-benar menghasilkan produksi. Tapi itu semua ada tantangan dan batasan. Walaupun canggih, metode seismik tidak sempurna. Resolusi gelombang seismik terbatas sehingga lapisan yang sangat tipis kadang sulit terlihat. Data juga bisa terganggu oleh noise dan interpretasi dapat berbeda antara satu ahli dan ahli lainnya. Selain itu, survei seismik terutama 3D memerlukan biaya yang sangat besar. Karena itu, data seismik biasanya digabungkan dengan data sumber bor untuk memastikan hasilnya. Teman-teman, selanjutnya masa depan analisis seismik. Sekarang teknologi berkembang ke arah seismik 4D, yaitu memantau perubahan reservoir seiring waktu produksi. Bahkan kecerdasan buatan mulai dipakai untuk mempercepat proses interpretasi dan meningkatkan akurasi. Semua inovasi ini membuat pencarian energi lebih efisien dan ramah lingkungan karena pengeboran bisa dilakukan lebih tepat sasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya karena tadi saya sudah menjelaskan semuanya. Jadi teman-teman, analisis seismik adalah kunci untuk melihat yang tak terlihat. Dengan memantulkan gelombang ke dalam bumi, kita bisa memetakan lapisan batuan, menentukan jebakan minyak, dan memperkirakan cadangan dengan risiko jauh lebih kecil. Dari survei lapangan, pemrosesan rumit, hingga interpretasi detail, semua adalah kerja sama ilmu geologi, fisika, dan teknologi tinggi. Teknologi ini menunjukkan bahwa bumi menyimpan rahasia luar biasa dan kita bisa menemukannya tanpa harus merusak. Terima kasih sudah ikut menyelam bersama saya ke dunia bawah permukaan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah rasa penasaran kalian pada dunia geologi. Terima kasih.